Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Sylvia Rahman, tempatnya belajar bahasa. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Setiap teks memiliki struktur yang berbeda dengan teks yang lain. Selain struktur, ciri kebahasaan antara satu teks dengan yang lainnya pun berbeda. Lalu, apa saja sih struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi? Yuk kita belajar. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada proses kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan atau review. Struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena merupakan latar belakang kejadian. Struktur ini biasanya berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan kalian bahas. Entah itu fenomena sosial, entah itu fenomena alam, atau fenomena politik, dan lain-lain. Penjelasan yang dituliskan dalam teks ini biasanya berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana sih proses fenomena tersebut bisa terjadi. Struktur yang kedua adalah proses kejadian. Struktur ini biasanya berisi penjelasan proses mengapa sih fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Struktur ini mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara kronologis. Maksudnya adalah secara runtut atau berdasarkan urutan waktu. Atau secara kausalitas, yaitu merincikan penyebabnya serta akibat dari fenomena itu sendiri. Struktur yang ketiga adalah ulasan atau review. Bagian ini bersifat pilihan atau bukan suatu keharusan. Jadi jika ada itu tidak apa-apa, jika tidak ada juga tidak apa-apa. Biasanya struktur ini berupa komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Agar kalian semakin memahami struktur dari teks eksplanasi, silakan perhatikan contoh-contoh teks berikut. Di sini saya sudah menyajikan sebuah teks yang berjudul Gempa Bumi. Nah, di paragraf ini termasuk ke dalam struktur identifikasi fenomena karena di paragraf tersebut menjelaskan secara umum tentang fenomena gempa bumi. Di situ dijelaskan bahwa gempa bumi itu apa sih? Lalu bagaimana gempa bumi itu dapat terjadi? Jadi biasanya struktur identifikasi fenomena itu memang berisi penjelasan secara umum dari fenomena yang terjadi. Jika itu membicarakan tentang fenomena alam, berarti dijelaskan secara umum fenomena alam tersebut pengertiannya apa, bagaimana bisa terjadi. Sedangkan kalau misalnya fenomena sosial seperti demonstrasi, di situ dijelaskan misalnya demonstrasi itu apa sih, kenapa kira-kira demonstrasi itu bisa terjadi. Nah, itu yang biasanya ada di identifikasi fenomena. Nah, selanjutnya di sini sudah saya sajikan contoh paragraf dari struktur proses kejadian. Seperti namanya aja proses kejadian ya, berarti di situ dijelaskan secara rinci, secara jelas bagaimana sih kejadian dari fenomena itu bisa terjadi. Nah, biasanya di proses kejadian ini dijelaskannya itu atau dideskripsikannya itu secara kausalitas atau sebab akibat atau disajikan secara kronologis. Namun di contoh teks ini
Proses kejadiannya disajikan atau dideskripsikan secara kausalitas atau penyebabnya. Jadi katanya gempa bumi itu ada dua golongan, yang tektonik sama vulkanik. Nah ternyata dua golongan itu memiliki penyebab yang berbeda. Dijelaskan tuh secara rinci penyebab kalau yang vulkanik apa, yang tektonik apa. Dan yang terakhir ada struktur ulasan atau review. Nah, kalau struktur ulasan atau review ini biasanya hanya berupa kesimpulan. Di contoh ini disajikan sebuah paragraf yang menyimpulkan bahwa ternyata gempa bumi itu bisa terjadi kapan saja. Ciri kebahasaan teks eksplanasi terbagi atas dua. Yang pertama ada konjungsi kausalitas dan yang kedua adalah konjungsi kronologis. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Contoh kata-kata yang dikategorikan ke dalam konjungsi ini antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, di sini sudah disajikan sebuah contoh paragraf yang di dalamnya terdapat konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi oleh karena itu dan konjungsi sehingga. Konjungsi kausalitas biasanya dapat kita ketemukan di dalam struktur teks eksplanasi proses kejadian. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang kedua adalah konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contoh kata-kata yang dikategorikan ke dalam konjungsi ini antara lain kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, di sini sudah disajikan sebuah paragraf. Paragraf tersebut di dalamnya memuat tiga buah konjungsi kronologis. Di antaranya ada konjungsi lalu, ada konjungsi kemudian, dan konjungsi setelah itu. Sama seperti konjungsi kausalitas, ternyata konjungsi kronologis ini juga dapat kita temukan pada struktur teks eksplanasi proses kejadian. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.